Di zaman modern seperti saat ini, pendidikan Islami sangat penting bagi generasi milenial. Pendidikan Islami menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjadi titik tumpu dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, generasi muda haruslah dibekali dengan pendidikan Islami sebagai pedoman untuk masa depan agar tidak tergerus globalisasi yang semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jejak Islam membentuk generasi yang berilmu dan bertakwa menjadi salah satu tujuan dari pendidikan Islami. Sehingga generasi ini bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan tentu saja menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Nah, kali ini pemirsa akan saya ajak Anda untuk kita melihat bagaimana pentingnya peran pendidikan Islami. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua pelajari. Pendidikan ditujukan untuk mendidik pengetahuan, menambah wawasan, serta mengasah keterampilan seseorang. Pendidikan umum memang penting untuk kita pelajari karena sifatnya duniawi. Namun, kita juga perlu belajar pendidikan Islam sebagai wadah pembentukan dasar akhlak dan karakter manusia yang berkualitas. Dengan dasar inilah, pada tahun 1994, Yayasan As-Salam didirikan. Saat itu di tahun 90-an dengan keprihatinan ya, masalah pendidikan khususnya yang kita ada di Ambon dan Maluku pada umumnya menurut kacamata saya pribadi dan teman-teman. Awal dari pendidikan itu kemudian kita membangun sebuah lembaga non-formal mulai dari TPA dan kemudian kita lanjutkan dengan Raudhatul Atfal atau TK. Dari pendirian TPA dan RA, atas dasar permintaan orang tua santri dan siswa, Yayasan As-Salam Ambon kemudian membuka sekolah dasar yang berbasis agama. Atau yang kita kenal dengan sebutan Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah di tahun 94 kemudian berkembang dan tuntutan daripada orang tua hanya kita mendirikan sekolah dasar. Dan tahun di 95 kita kemudian dari TPA, TPQ kita dan RA kemudian kita melanjutkan dengan pendidikan dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah terpadu. Maka di tahun 2002 itu kita sudah mulai membangun kembali yaitu sarana berupa fasilitas yang ada saat ini. Dan saat memang kita juga banyak yang melibatkan para orang tua, donatur melalui komite. Dan terus berkembang di tahun 2002 dan kemudian di tahun 2007 berkembang kembali kita mendirikan SMP ya, dari waktu itu. Karena memang tuntutan untuk menyediakan pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan anak kita khususnya yang ada di Ambon. Dari awal berdirinya hingga saat ini, Lembaga Pendidikan As-Salam Maluku yang awalnya bernama Yayasan As-Salam Ambon terus mengalami perkembangan. Kita membangun kembali yaitu SMA dan SMA As-Salam dan alhamdulillah sudah terwujud dan sudah berjalan 2 tahun ini walaupun memang dengan masih keterbatasan fasilitas, sarana, prasarana dan ibarat memang baru tumbuh maka sebenarnya juga kita awal mendirikan sekolah juga baik TK, SD atau MIT juga
begitu berawal dari siswa yang 8, 10, 12, dan alhamdulillah MIT juga awalnya dari 8, 12, juga TK dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi jumlahnya cukup signifikan. Kalau di SD ini kan jumlahnya 600-an ya siswa kita, kan memang ruangan terbatas, tapi juga dengan di RA, dan alhamdulillah kita juga RA sudah mendirikan RAB yang ada di kota Jawa, dan karena kepercayaan daripada orang tua kita mendapatkan wakaf, karena itu memang sesuai dengan visi misi daripada Yayasan As-Salam Ambon, yang kemudian di tahun 2011 kita akan sesuai dengan regulasi yang ada, maka kita berubah lagi namanya, yaitu menjadi Yayasan As-Salam Maluku, yang memiliki visi yaitu terwujudnya kemandirian yayasan dalam menyediakan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya atau SDM yang ada di Maluku sini dan mensejahterakan gitu. Dengan tekad untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dengan SDM yang mampu bersaing baik, tidak hanya secara lokal saja, sehingga Yayasan As-Salam terus memperbaiki diri dan kualitas SDM maupun sarana penunjang. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi daripada Yayasan As-Salam yang besar ke depan itu, ya tentunya kita terus membenahi dalam aspek baik itu sumber daya manusianya yang memang selalu kita update, kita selalu upgrade ya SDM-nya, baik melalui pelatihan secara internal yang kita selenggarakan di lokasi lembaga kita, maupun kita membangun juga dengan lembaga-lembaga lain, yang mana memang lembaga kita juga berada juga di bawah wadah yang namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dari situlah melalui jaringan sekolah terpadu itulah jadi untuk mewujudkan visi misi itu ya dari sisi kualitas atau mutu, dari sisi kuantitas, ya memang dari sisi mutu SDM-nya, mutu siswanya itu tidak begitu jauh dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Maluku. Di sisi lain juga, makanya kita juga mengembangkan juga dalam aspek sarana juga. Selain SDM juga kita meningkatkan dalam aspek sarana juga. Yaitu kita juga sedang membangun untuk menyiapkan ya siapan lokasi sumber belajar dan juga sumber-sumber yang lainnya. RA As-Salam merupakan jenjang pendidikan paling dasar yang berada di bawah naungan Yayasan As-Salam Maluku. RA As-Salam menjadi lembaga pendidikan Islam anak usia dini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada anak sejak dini. Sebagai bentuk pendidikan formal anak usia dini yang memiliki kekhasan agama, namun tetap juga menerapkan sistem pembelajaran umum. Dalam sistem pembelajaran,
RA As-Salam menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan metode sentra. Sentra merupakan tempat guru menyediakan banyak rangkaian kegiatan untuk anak bermain. RA As-Salam memiliki 5 sentra, yang mana setiap sentra memiliki tujuan yang berbeda untuk pengembangan diri anak. Misalnya saja di Sentra Rancang Bangun. Sentra Rancang Bangun bertujuan untuk mengembangkan daya pikir, daya cipta, dan kreativitas, mengenal konsep ruang, menggambarkan logika, kerjasama, dan tanggung jawab. Selain penerapan metode sentra sebagai lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki kekhasan agama, maka dalam keseharian anak-anak juga ditanamkan nilai keagamaan, mulai aktivitas yang bersifat wajib seperti yang terlihat saat ini, anak-anak sedang latihan sholat. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belajar baca dan hafal Al-Quran menjadi hal yang wajib bagi anak-anak di RA As-Salam. Tentu saja ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi tujuan RA As-Salam untuk memberikan pendidikan Islami kepada anak-anak dapat terwujud. Madrasah Ibtidaiyah Terpadu, disingkat MIS As-Salam, adalah jenjang berikutnya setelah RA As-Salam yang berada di bawah naungan Yayasan As-Salam Maluku. Dengan visi agar terwujudnya model sekolah dasar yang berkualitas, cerdas, modern, dan islami.
Sejak berdiri pada tahun 2002 hingga saat ini, Miss As-Salam Ambon mengalami perkembangan yang begitu pesat. Terlihat dari jumlah siswa yang saat ini mencapai 600 siswa lebih. Ini tentu saja dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar nantinya para siswa dapat bersaing dengan sekolah lainnya, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sesuai dengan salah satu misi Miss As-Salam Ambon. Terlepas dari pembelajaran umum, Miss As-Salam juga memberikan pengajaran keagamaan yang seimbang. Seperti saat ini terlihat, siswa sedang melakukan live tasmi di lapangan. Tasmi menjadi kegiatan untuk memperdengarkan hafalan Quran, bukan hanya untuk gurunya saja, melainkan juga untuk siswa penghafal lainnya di depan publik. Al-Madsurat merupakan kumpulan wirid atau zikir yang menjadi hal rutin yang biasa dilakukan oleh siswa dan siswi di Miss As-Salam Ambon. Hal menarik yang saya temui di Miss As-Salam Ambon adalah pengadaan ujian munaqoshah yang menjadi hal wajib bagi siswa kelas 6 di Miss As-Salam. Ujian ini menjadi cara untuk mengukur dan menguji kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran. Hal ini dikarenakan salah satu syarat kelulusan adalah siswa harus sudah bisa menghafal Quran minimal 2 juz. Nilai-nilai keagamaan dasar untuk siswa pada tingkatan dasar tak lupa juga diajarkan, seperti mengajarkan tata cara berwudu, yang biasanya diajarkan untuk siswa dan siswi di kelas 1. Miss As-Salam Ambon adalah gambaran madrasah Islam terpadu yang tidak hanya memadukan 2 jenis pelajaran, yaitu umum dan agama dalam kurikulum formal saja. Namun bertujuan untuk keduanya menjadi satu dalam kepribadian siswa dan siswinya. SMP Islam Terpadu As-Salam berdiri pada tahun 2007 dengan karakter pendidikan Islami.
sejak awal didirikan memiliki tujuan untuk melahirkan insan yang berpengetahuan tinggi dalam imtek dan iptek serta berakhlakul karimah. Sekolah Menengah Atas As-Salam baru diresmikan pada tahun 2022 lalu, sehingga baru berjalan kurang lebih 2 tahun. SMA As-Salam Ambon sejak awalnya tujuannya dibangun sebagai sekolah berbasis pesantren. Meskipun hingga saat ini masih belum maksimal dalam penerapan, namun dalam pembelajaran tetap memberikan pembelajaran agama yang maksimal. Kalau bicara kurikulum, maka kita punya unit semuanya di bawah Kementerian Agama, dari mulai RA hingga MIT, sedangkan 2 unit yang lain itu di bawah Kementerian Pendidikan. Sehingga kurikulum intinya tetap akan berhubungan dengan kebijakan nasional. Sedangkan nanti kami akan kembangkan sendiri kurikulum khusus sesuai dengan karakteristik yang kita miliki di Yayasan As-Salam. Menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menaungi beberapa jenjang pendidikan Islam, Yayasan As-Salam berupaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Pemirsa Jejak Islam, pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk kita umat manusia, terutama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan dalam agama pun pemirsa, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, di mana ilmu ini akan kita dapatkan di berbagai lembaga-lembaga pendidikan. Tentu saja pendidikan dimaksud adalah pendidikan yang mampu menyelaraskan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Nah, seperti kita ketahui bagaimana Yayasan As-Salam Maluku berdiri, tujuannya itu adalah bisa menyeimbangkan atau memberikan pendidikan yang seimbang untuk generasi-generasi muda yang ada di Maluku dalam pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.